bahasa Bugis, waria disebut sebagai calabai. Kata ini berasal dari salabaini yang artinya bukan perempuan. Mereka adalah lelaki dengan kondisi jasmaniah melawan kodratnya, senang berpenampilan dan bertingkah laku feminin dalam kehidupan sehari-hari pada raga seorang laki-laki. Apabila terdapat remaja dalam suku Bugis yang menjadi calabai, biasanya ia terpanggil pula untuk menjadi seorang bisu. Kesaktian para waria Bugis tidak hanya terlihat saat mengadakan ritual adat Bugis semata, melainkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap bisu diyakini memiliki kemampuan untuk melakukan kontak dengan masa lalu dan juga masa depan. Dengan bahasa tersendiri atau bahasa Torilangi, bisu mampu berkomunikasi dengan para leluhurnya dari zaman bahula. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Dalam perjalanannya, masa kerajaan pra-Islam di tanah Bugis adalah masa kejayaan para bisu. Mereka memegang peranan penting dalam kerajaan, sehingga nyaris tidak ada kegiatan upacara ritual tanpa kehadiran bisu sebagai pelaksana sekaligus pemimpin prosesi upacara. Kala itu, setiap randreng atau semacam wilayah adat memiliki komunitas bisu. Maka di kerajaan Segeri dan kerajaan Bone dikenal komunitas bisu dengan sebutan bisu Patappuloe atau 40 orang bisu. Pada setiap upacara ritual, ke-40 bisu itu harus hadir. Bisu diyakini berasal dari kata Bugis mabesi yang berarti bersih. Dalam naskah kuno atau lontara Bugis, Sure Galigo, disebutkan bahwa bisu pertama yang ada di bumi bernama Lailai. Sure Galigo mengisahkan Lailai diturunkan dari langit atau manurung ke Luwu bersama Raja Luwu, Batara Guru. Setiap bisu mempunyai kekuatan magis untuk memikat orang lain atau dalam khasana Bugis dikenal sebagai cening rara. Inilah yang dipakai para bisu ketika merias pengantin sehingga tampak anggun dan mempesona. Selain daripada itu, sebagai orang suci atau pendeta agama Bugis kuno, bisu mendapat perlakuan yang sangat istimewa oleh pihak istana kerajaan. Seorang bisu yang telah resmi dilantik akan diberi gelar puang, sebagaimana ia kemudian akan dipanggil dan disapa. Puang Matoa atau pimpinan tertua bisu diberi berhektar-hektar sawah yang pengerjaannya dilakukan secara bergotong royong, dan hasilnya digunakan untuk membiayai upacara-upacara ritual dan kebutuhan hidup komunitas bisu selama setahun ke depan. Sawah yang disebut Galung Arajang itu sekaligus menjadi upacara Mapalili atau pesta atau upacara ritual yang menandai dimulainya penanaman padi. Di samping itu, kaum saudagar, petani, atau bangsawan secara pribadi senantiasa memberi sedekah kepada para bisu. Dalam buku La Galigo, menelusuri jejak warisan sastra dunia, karya Dr. Gilbert Albert Harmonic, ahli naskah Bugis kuno dari Perancis, menyimpulkan bahwa bisu adalah segolongan kecil orang dalam masyarakat, tetapi posisinya cukup penting dijadikan patokan dalam suatu wilayah yang cukup luas. Beliau menyebut jika tradisi bisu sebagai tradisi agama dalam masyarakat Bugis kuno, sekaligus menyatakan bahwa agama bisu rupanya mula-mula lahir dari upacara dan kepercayaan masyarakat yang sangat kuno. Keberadaan bisu memang sangat erat kaitannya dengan keberadaan kerajaan pada masa lampau. Kedudukan seorang datu atau raja tidaklah sempurna tanpa kehadiran bisu. Dari sinilah diyakini tradisi bisu berawal dan menyebar ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Selain di Luwu dan Segeri, beberapa bisu masih dapat dijumpai di daerah Bone, Wajo, Sopeng, Pindrang, Sidendren Rapang, dan beberapa daerah lainnya. Sebagai tumanurung, bisu dihargai oleh masyarakat Bugis karena memiliki banyak kelebihan dan pengetahuan, serta menguasai seluk-beluk adat istiadat dan silsilah keluarga. Masyarakat, terutama kerajaan, meminta petunjuk, pertolongan, ataupun berobat dan berguru kepada kaum bisu. Dr. Halilintar Latif, seorang antropolog yang mendalami kehidupan bisu, mengatakan bahwa komunitas bisu sempat mengalami pemberantasan yang memporak-porandakan seluruh peranata kebisuannya. Pada masa perjuangan DITII, gerombolan pimpinan Kahar Muzakar itu melancarkan operasi penumpasan para bisu. Ribuan perlengkapan upacara ritual bisu dibakar dan ditenggelamkan ke laut. Mereka dianggap penyembah berhala dan tidak sejalan dengan syariat Islam,
tidak sedikit bisu maupun sandro atau dukun dibunuh, yang dibiarkan hidup kemudian digunduli, lalu dipaksa menjadi laki-laki tulen dan menganut agama tertentu. Selanjutnya, mengenai prosesi diangkatnya seorang bisu. Seorang waria baru dikatakan layak menjadi bisu sepenuhnya berdasarkan penilaian Puang Matoa atau Puang Lolo. Namun, sebelum benar-benar diterima sebagai bisu, calabai tersebut harus menjalani proses irekba atau dibaringkan yang dilakukan di loteng bagian depan rumah atau arajang. Calabai yang hendak irekba hanya berlaku untuk satu orang saja. Waria yang akan dilantik menjadi bisu diwajibkan berpuasa atau mutih selama sepekan penuh atau 40 hari puasa biasa yang dilaksanakan di rumah bola arajang. Setelah itu, kemudian melakukan matinja atau bernazar. Sebelum menjalani irekba selama 3 atau 7 hari dalam matinja, ia harus fasih menuliskan sekaligus melafalkan Surek Galigo, sebab raja huruf Bugis kuno tersebut kelak menjadi senjata di setiap pekerjaannya. Pada hari terakhir, ia akan dimandikan, dikafani, dan dibaringkan selama sehari hingga senja. Selama dibaringkan, di atas tubuhnya digantung sebuah guci berisi air yang telah dimak besi dengan upacara sakkatolo atau sepakat. Selama disemayamkan, calon bisu diperdengarkan lantunan Surek Galigo. Melewati senja, guci dipikul Puang Matoa hingga airnya menyirami calabai yang sedang irekba atau dibaringkan. Setelah melewati upacara yang sakral itu, maka seorang calabai kemudian resmi menjadi bisu. Namun apabila pada malam irekba tidak turun hujan deras, keesokan harinya irekba harus diulang. Hujan deras sebagai perlambang peresmiannya juga disepakati oleh dewata. Maka sesudahnya, masyarakat suku Bugis yang menganutnya justru akan mempestakannya dengan melayani segala keperluan pribadi hingga kebutuhan biologisnya. Barre atau disebut kekasih bisulah yang menjadi pelayan utama bisu baru tersebut. Sejak itu, sang bisu akan senantiasa tampil malekbi, anggun, dan bersahaja, dan senantiasa berlaku santun. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.